Teknik sederhana melakukan pelet dengan menggunakan kekuatan pikiran. Kepercayaan tradisional mempercayai bahwa segala aktivitas perpeletan melibatkan unsur kodam pembantu goib. Pelet dengan metode ini akan bekerja begitu cepat, namun masa pengaruhnya juga tidak lama, biasanya hanya 35 hari. Sepasar dalam bahasa Jawa. Setelah itu reaksi cepat mulai menipis dan mendekati hari ke-40, korban mulai netral secara alami. Kecuali jika si pelaku pelet melakukan isi ulang dengan membaca mantra dan menjalankan tahapan ritual seperti di awal pelaksanaannya dulu. Namun sebagian kalangan tidak begitu meyakini jika kekuatan pelet tersebut hanya melibatkan unsur metafisik semata, tanpa bisa dijabarkan dengan pendekatan keilmuan dengan membangkitkan kekuatan alam bawah sadar. Seseorang bisa mengakses energi yang bertebaran di alam semesta ini. Dengan kekuatan alam bawah sadar, seseorang bisa melakukan komunikasi bawah sadar, yakni mempengaruhi pikiran orang lain tanpa harus berbicara dan dari jarak yang jauh. Dan hal tersebut dilakukan dengan konsepsi cara kerja otak manusia yang bisa mengirimkan energi melalui gelombang pikiran komunikasi yang dilakukan dalam jarak jauh tersebut. Memanfaatkan ruang dimensi subjektif yaitu alam pikiran bawah sadar melalui gelombang alfa. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya fakta bahwa pikiran manusia saling terhubung oleh gelombang otak dalam dimensi subjektif, dan dalam ini dapat saling mempengaruhi. Komunikasi subjektif dilakukan tanpa bertemu langsung dengan target atau dari jarak jauh. Karena namanya juga komunikasi itu objektif, maka komunikasinya terjadi di alam subjektif. Kontak pikiran. Karena itu, untuk melakukan komunikasi subjektif, hal pertama yang harus dilakukan adalah menciptakan kontak pikiran Anda. Setelah terjadi kontak pikiran, kita sudah bisa melakukan komunikasi dalam komunikasi alfa. Komunikasi efektif adalah one way direction atau komunikasi satu arah, sehingga kitalah yang memegang kendali dalam komunikasi subjektif. Kita sendiri yang menentukan apa yang akan kita sampaikan tanpa ada reaksi balik dari si target. Seperti apa hasil dari komunikasi itu, kita sendirilah yang menentukannya. Setidaknya ada 4 tahapan langkah dalam melakukan komunikasi subjektif, yaitu 1. Memprogram pikiran bawah sadar untuk menciptakan kontak pikiran dengan target. Komunikasi subjektif diawali dengan kontak pikiran yang dilakukan sesaat sebelum tidur. Pertama-tama tentukan siapa target Anda, baik secara pribadi maupun massal. Ini adalah hal yang paling penting, yakni menentukan target. Jadi pelaku komunikasi subjektif harus mengontak target terlebih dahulu dengan cara memprogram pikiran bawah sadar saat sebelum tidur. Mengapa sesaat sebelum tidur? Karena setelah pikiran diprogram secara pikiran bawah sadar akan melaksanakan tugasnya pada saat Anda sedang tidur. Mengapa demikian? Karena pada saat tidur, pikiran manusia melalui beberapa siklus gelombang otak, beta, alfa, theta, dan delta. Dan pada saat tidur, pikiran bawah sadar, khususnya yang berhubungan dengan dimensi subjektif, mengembara pada kondisi alfa. Pikiran bawah sadar Anda dengan pikiran target akan bertemu, dan pada saat itulah terjadi kontak pikiran dengan target Anda, dan pikiran bawah sadar Anda akan melakukan tugasnya dengan baik. Karena itu kontak pikiran pasti terjadi 2 kontak pikiran tercipta. Bagaimana Anda tahu bahwa kontak pikiran sudah terjadi saat dalam tidur Anda akan terbangun sendiri tanpa ada yang membangunkannya? Pastikan bahwa Anda bangun bukan karena kebelet pipis, karena bunyi-bunyian, ataupun orang membangunkan. Juga
Pastikan Anda terbangun bukan karena dibangunkan oleh siapapun ataupun apapun. Itu tandanya Anda telah terhubung dengan target yang Anda sudah tentukan. Setelah terjadi kontak pikiran, lakukan persiapan untuk mempertahankan kontak pikiran tersebut tanpa harus tertidur. Usahakan supaya Anda tidak mengantuk dulu selama kurang lebih 15 menit. Karena itu masuknya untuk tidak mengantuk untuk sementara pada tahap ini Anda dapat masuk ke langkah ketiga. Masuk dalam kondisi alfa dan lakukan komunikasi secara subjektif. Setelah siap, duduklah dengan nyaman di tempat tidur Anda dengan bersandar dan pastikan posisi Anda tidak akan membuat Anda tertidur. Masuklah dalam kondisi alfa pada saat Anda sudah mencapai konsentrasi yang Anda inginkan. Dari situlah Anda dapat memulai komunikasi untuk mencapai taraf ini. Anda memerlukan dan perlu mengatur pernafasan sehingga bisa